Saudara, kisah pilu dialami oleh seorang gadis remaja di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di usianya yang masih belia, ia harus meregang nyawa di tangan seorang pembunuh. Begitu keji, terduga pelaku menaruh jasad korban di dalam karung dan membuangnya begitu saja di pinggir jalan. Hati orang tua korban pun terkoyak melihat kondisi putrinya yang begitu mengenaskan. Dan inilah, saudara, rekaman CCTV yang sempat mengabadikan kondisi korban berinisial CNS pada 18 Februari 2025. Satu malam sebelum korban ditemukan meninggal. Ada dua potongan rekaman CCTV yang beredar luas di media sosial. Korban tampak tengah berboncengan dengan seorang pria. Siapa sangka rekaman CCTV ini menjadi saat-saat terakhir korban diketahui keberadaannya dalam kondisi hidup. Keesokan harinya korban ditemukan tak lagi bernyawa di dekat perkebunan coklat di Jorong Sungai Tarap, Nagari Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Sungguh mengenaskan, jasad korban terbungkus dalam sebuah karung putih. Ada bekas cekikan di bagian leher korban. Awalnya, korban ini ditemukan oleh seorang pedagang yang hendak pergi berjualan ke pasar Sungai Tarap. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Mayat di dalam karung, itu jenis kelaminnya perempuan, usianya kira-kira lebih kurang 15 tahun, dengan kondisi sudah meninggal dunia. Dan sekarang untuk korban dibawa ke Rumah Sakit Hanafiah Batu Sangkar untuk dilakukan otopsi. Dari Tanah Datar, jenazah dibawa ke Kota Padang. Proses otopsi jenazah korban dilakukan untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab kematian korban. Dari hasil otopsi ini, polisi juga ingin mengetahui jumlah pelaku yang terlibat. Dalam proses ini, belasan tenaga medis diturunkan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dan di saat yang sama, saudara, proses pemeriksaan saksi-saksi pun juga bergulir agar penyebab kematian korban segera terkuak. Akhirnya sampailah korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kepergian korban diiringi oleh ribuan pelayat. Tak hanya keluarga, teman-teman sekolah korban di sebuah madrasah sanawiyah negeri ikut mengantarkan korban untuk yang terakhir kalinya. Korban dimakamkan tak jauh dari rumahnya yang ada di Kecamatan Salim Paung, Kabupaten Tanah Datar. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, tangis keluarga pun seketika pecah. Mereka sungguh tak menyangka begitu cepat putrinya pergi untuk selamanya. Selama ini korban dikenal sebagai pribadi yang tenang dan suka bergaul. Tenang, sulit menunggu, tak banyak cincong. Pokoknya dia itu adem aja. Adem. Pergaulannya bagaimana sih? Kalau pergaulan di sekolah, kawannya biasa-biasa aja. Nggak ada yang mencolok gitu ya. Ya agak kaget juga kita dengan hal yang dialami seperti ini, sampai sepertinya anak yang selugu itu gitu, sampai segitu. Kepergian gadis 15 tahun itu meninggalkan luka mendalam di hati sang ibunda. Ibu korban mengenang saat-saat terakhirnya bersama korban yang akan segera masuk ke sekolah menengah atas. Di saat-saat terakhir, ibu korban telah membelikan mukena sesuai dengan keinginan korban. Namun, ada satu permintaan korban yang belum sempat terpenuhi, yakni sebuah helm. Semalam dia minta beli mukena, udah saya belikan mukena. Malam itu punya nak dia punya. Ibu korban tak menyangka putrinya pergi untuk selamanya begitu cepat. Ia bercerita lebih dari 2 pekan lalu, korban sempat bercerita kepada adiknya bahwa dirinya mendapatkan ancaman dari seseorang. Adik korban pun meneruskan pesan screenshot tersebut ke HP ibunya. Namun, foto tersebut telah dihapus. Ada cerita, cuma adiknya pernah bilang dia diancam gitu kan, diancam sama seseorang gitu. Terus orang itu bikin status di entah di WA, entah di apa, nggak tahu juga kan, di screenshot sama
Dikirim ke HP saya kan. Pihak keluarga pun berharap siapapun yang tega berbuat keji sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dapat segera ditangkap. Keluarga juga berharap pelaku pembunuhan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum seberat-beratnya. Dan akhirnya pria berinisial N ditangkap oleh polisi di daerah Langsa, Aceh pada Senin malam. Ia diduga terlibat dalam kematian korban. Terduga pelaku langsung dijemput oleh polisi dari Polres Tanah Datar. Sebelumnya, secara terpisah, polisi telah menangkap seorang terduga pelaku lainnya berinisial BM di daerah Puncak Pato, Kabupaten Tanah Datar. Polisi lalu mendalami peran masing-masing dari terduga pelaku. Pada hari Rabu siang, N ini akhirnya tiba di Polres Tanah Datar, Sumatera Barat. N langsung menjalani pemeriksaan dan kepada petugas ia mengaku juga melakukan kekerasan seksual kepada jasad korban. N di sini menjelaskan kekerasan seksual hanya dilakukan oleh dirinya dan bukan oleh rekannya. Dari kasus ini polisi menyita barang bukti berupa rekaman CCTV, pakaian korban dan sepeda motor yang dipakai untuk menjemput korban. Mengetahui pelaku yang terlibat dalam kematian putrinya ditangkap, ibu korban minta waktu untuk bertemu dengan pelaku. Ibu korban ini mengetahui apa penyebab sehingga pelaku tega menghabisi nyawa anak tercintanya. Dari data dan foto kedua tersangka yang telah menyebar luas, ibu korban menyebut tidak mengenal atau tidak pernah bertemu sebelumnya. Ia juga tidak mengetahui hubungan anaknya dengan kedua tersangka. Ibu korban pun bertemu dengan NV, salah satu tersangka. Berhadapan langsung dengan orang yang bertanggung jawab atas kematian putrinya, ibu korban tak dapat membendung emosinya. Dalam kesempatan ini, NV meminta maaf kepada ibu korban. Ia menyesal telah menghilangkan nyawa korban. Saudara, kedua tersangka memiliki peran yang berbeda dalam kasus kematian ini. BM bertugas sebagai orang yang menjemput korban dari rumah, sementara NJ merupakan pelaku utama yang melakukan pembunuhan. Dijemput dari rumah, BM membawa korban ke lapangan Cindua Mato yang kemudian didatangi oleh NJ. Terjadi perang mulut di sini, NJ lalu merampas HP korban. Kemudian meminta BM membawa korban untuk menjemput HP yang telah dirampas di sebuah bangunan taman kanak-kanak di Nagari Malintang. Di TKP kedua inilah terduga pelaku NJ menghabisi nyawa dan meruda paksa korban. Kepada petugas, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena korban sering mengerjainya melalui pesan dari beragam nomor berbeda. Terduga pelaku NJ ini juga sakit hati karena korban maki-maki dirinya saat dikonfirmasi terkait pesan dari nomor berbeda tersebut. Menyampaikan bahwa karena sakit hati. Sakit hati karena dia pernah dicaci maki sebelumnya, sehingga yang bersangkutan nekat melakukan perbuatan itu kepada adik kita. Untuk peran dari tersangka dengan inisial B ini, dia menjemput dan mengantarkan ke TKP pembunuhan, yakni di Jorong Malintang di sebuah sekolah taman kanak-kanak. Kemudian untuk eksekusi pencekikan dilakukan oleh tersangka dengan inisial N. Sampai saat ini berteman lama. Saudara, para terduga pelaku kini telah tertangkap. Keluarga meminta keadilan dan berharap para tersangka bertanggung jawab atas perbuatannya.